Presiden Joko Widodo himbau masyarakat untuk tidak panik dan tingkatkan kewaspadaan. Menikmati Keraton Kasunanan Surakarta, kini sudah tersedia skuter listrik untuk berkeliling. Selamat siang pemirsa, News hadir menjumpai Anda hari ini, Senin 31 Januari 2022. Selain dua berita utama, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Dita Nurhaliza, inilah News selengkapnya. Informasi pertama, Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan terkait kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omikron di Indonesia. Presiden menghimbau warga untuk tetap waspada namun tidak menimbulkan kepanikan. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam dunia pendidikan, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Mengawali semester genap di tahun 2022, pembelajaran tatap muka telah dilaksanakan oleh sejumlah sekolah di tanah air. Pelaksanaan kegiatan ini telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Penyebaran kasus Omikron di lingkungan sekolah yang mengkhawatirkan mengharuskan pemerintah mengevaluasi kebijakan ini. Meski gejala Omikron disebut ringan, namun hal ini perlu menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 dalam waktu yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Saat ini kita sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID yang disebabkan oleh varian Omikron. Oleh sebab itu, kita semua harus mewaspadai tren ini, namun tidak perlu bereaksi berlebihan. Berhati-hati perlu, waspada perlu, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan jangan menimbulkan kepanikan. Dilansir dari kompas.com, selain dalam lingkup pendidikan, pemerintah juga mempertimbangkan perpanjangan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di pusat keramaian, work from home jika bisa, serta tidak melakukan perjalanan luar negeri apabila tidak terdapat keperluan yang mendesak. Penerapan protokol kesehatan sangat penting kita terapkan pada masa pandemi COVID-19 ini, selalu mengenakan masker, menjaga jarak, serta melakukan vaksinasi. Di Indonesia, vaksin booster kini menjadi salah satu perlindungan dari paparan varian baru Omikron. Pemerintah tengah berupaya untuk melakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster kepada masyarakat. Vaksin booster yang sudah dimulai semenjak tanggal 12 Januari 2022 lalu diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia tanpa adanya biaya, dengan sasaran utama yaitu lansia dan kelompok rentan. Percepatan vaksinasi ini gencar dilakukan seiring dengan adanya kenaikan kasus terkonfirmasi varian Omikron di tanah air. Dari kasus Omikron di Indonesia, kita beralih ke perayaan Imlek 2022. Pemerintah Kota Solo mengizinkan kembali pemasangan lampion di Pasar Gede Kota Solo. 2 tahun sebelumnya, gelaran ini sempat terkendala karena pandemi COVID-19. Pemasangan lampion ini sudah dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2022 lalu. Informasi lebih lanjut saat ini kita sudah terhubung dengan rekan El Sinta di lokasi. Ya, selamat sore rekan Dita. Pada hari ini saya sudah berada di Kota Solo, tepatnya di Pasar Gede. Dan seperti yang pemirsa lihat, di sini sangat ramai sekali pengunjung dan Pasar Gede di Solo sini dihiasi oleh beberapa lampion yang sangat banyak yang warnanya begitu cantik-cantik dan menarik para pengunjung. Seperti yang Anda ketahui, pada tahun-tahun lalu di Indonesia tidak diadakan Imlek di tahun-tahun lalu, seperti khususnya di tahun 2019 dan 2020 karena kondisi pandemi COVID-19 yang sangat begitu menaik angka kenaikannya. Ya, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung di Pasar Gede Kota Solo yang sedang menikmati keindahannya lampion yang berada di sini. Ya. Halo Kak, selamat sore.
Di sini saya berbicara dengan siapa? Nadila Oh iya. Kak Nadila, asalnya dari mana Kak Nadila? dari perbatasan Solo Klaten, Kak. Kak Nadila, saya mau tanya nih, bagaimana kesan pesan Imlek tahun ini yang berada di Pasar Gede? Apakah indah atau gimana, Kak? Ya seperti tahun lalu, Kak, tapi agak beda ya. Karena kan masih pandemi juga. Betul. Terus masih rame ya, Kak, masih rame banget. Musim hujan juga, jadi jarang keluar. Iya, betul sekali, Kak. Banyak jajanan juga. Asik sih, Kak. Asik. Iya. Baru saja kita dengar dari salah satu pengunjung kesan dan pesan dari Kak Nadila. Terima kasih atas pesan dan menikmati di pasar. Selamat. Ya, baru saja kita telah menyaksikan berinteraksi dengan salah satu pengunjung dan kelihatannya Kak Nadila tadi. Sekian liputan dari saya hari ini. Terima kasih, selamat sore, dan saya kembalikan ke studio lagi. Iya, terima kasih rekan Elsinta melaporkan langsung dari Pasar Gede, Kota Solo. Ya, pemirsa, bagi warga Kota Surakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya, untuk menikmati waktu liburan Anda, kini Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat telah menawarkan cara baru, yaitu dengan adanya skuter listrik. Untuk menikmati suasana keraton, kini tidak perlu lagi dengan berjalan kaki. Kita bisa menikmatinya dengan skuter listrik yang tersedia untuk disewakan kepada pengunjung yang datang. Lalu bagaimana keseruannya? D-News akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam The News. Pemirsa, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan destinasi wisata yang terkenal di Kota Surakarta. Ditambah lagi, saat ini wahana skuter listrik telah tersedia di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bagaimana keseruan berkeliling Keraton Surakarta dengan menggunakan skuter listrik? Saat ini sudah ada rekan Elsinta di lokasi. Selamat siang rekan Dita. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya Elsinta Devina. Saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu wisata yang berada di Keraton Kasunanan Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ya, di sini adalah salah satu ciri khas yang berada di Solo untuk dikunjungi para wisatawan, turis ataupun orang dari luar kota yang ingin berkunjung ke Keraton Kasunanan ini sangatlah banyak sekali. Ya. Pada hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk meliput salah satu skuter listrik yang sedang tren di Keraton Kasunanan Solo tersebut. Skuter listrik ini biasa digunakan untuk kalangan para pemuda atau remaja untuk menikmati indahnya Keraton Kasunanan Solo. Untuk lebih detailnya, yuk pemirsa langsung aja kita lihat bagaimana skuter listrik tersebut. Saat ini saya sudah berada di salah satu tempat penyewaan skuter listrik yang berada di Keraton Kasunanan Solo. Untuk info lebih lanjutnya, yuk pemirsa, mari kita langsung aja mewawancarai salah satu pengelola skuter listrik tersebut. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Di sini saya berbicara dengan siapa? Divandra Putra Erlasa Dewa. Di sini saya akan bertanya beberapa hal tentang skuter listrik. Ya. Berapa lama skuter listrik ini sudah berjalan? Kalau ini skuter listrik ini berjalan sudah hampir 1,5 bulan, Kak. 1,5 bulan. Rata-rata pengunjung yang menikmati skuter listrik ini berapa usianya? Ya kira-kira 15 tahun ke atas, Kak. 15 tahun Ya, ke kebanyakan atas. 15 tahun ke atas. Untuk
omset per hari antara weekend dan weekdays itu berbeda atau bagaimana Kak kalau boleh Kalau tahu? omset itu kita nggak tahu Kak, soalnya kan kita setoran dari bos kita. Cuaca di Solo ini bagaimana? Kalau hujan atau panas gitu tetap Ya kalau hujan sih kita paling seputarnya ini di terpal aja Kak, ditutup biar nggak kehujanan. Nanti kalau seumpama ada yang nyewa hujan deras gitu, waktunya dijeda. baik, kalau gitu. Berarti tetap berjalan ya, tetap buka kalau gitu. Ya. Baik pemirsa, langsung aja kita coba menyewa salah satu skuter untuk mengelilingi keraton yang berada di Solo ini. Boleh menyewa salah satu Boleh skuternya? Kak? Boleh. Sekarang saya sudah menyewa salah satu skuter listrik dan saya akan mencobanya. Untuk lebih lanjut dan mengetahui bagaimana serunya, yuk langsung aja kita coba untuk mengetahui sensasinya. Sekian hari ini saya sudah mencoba skuter listrik yang berada di Keraton Kasunanan Solo. Wahananya sangat asik sekali dan pastinya seru untuk para kalangan anak-anak sekitar umur 15 tahun sampai ke atas, khususnya untuk pemuda. Dan menurut saya ini bisa untuk keluarga juga, untuk seru-seruan bareng di hari weekend, Sabtu, Minggu, dan hari-hari lainnya. Sekian pemirsa untuk liputan hari ini. Dengan saya Elsinta Devina mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu kembali. Saya akan kembali ke studio. Sampai bertemu lagi. Bye. Ya, terima kasih rekan Elsinta melaporkan langsung dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pemirsa, dengan memaksimalkan kreativitas, sebuah kelompok wanita tani yang berada di Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Kelompok wanita tani ini telah berdiri sejak tahun 2019 dan diresmikan oleh mantan Wali Kota Surakarta, Franciscus Xaverius Hadi Rudiatmo. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam The News hari ini. Saya Dita Nurhaliza, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Di tengah pandemi COVID-19, banyak hal bermanfaat yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu pemanfaatan lahan kosong oleh kelompok wanita tani Ngudi Makmur yang berasal dari RT 2 RW 5 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Pemanfaatan lahan ini berguna untuk kegiatan bercocok tanam. Keberhasilan dari kelompok wanita tani Ngudi Makmur menjadi juara pemberdayaan lahan tingkat Kota Solo membuat pemerintah daerah mengusulkannya untuk mewakili mengikuti lomba serupa tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kelompok wanita tani Ngudi Makmur Kelurahan Joglo Surakarta ini berdiri berawal dari kegiatan ibu-ibu PKK untuk memperingati Hari Kartini dengan menanam sayuran. Kegiatan ini terus berlanjut hingga bulan-bulan berikutnya hingga akhirnya lahan baru berhasil dibuka. Setiap harinya, kelompok wanita tani ini memiliki kegiatan untuk mengolah lahan mereka. Sementara itu, hasil panen dari lahan yang dikelola telah menghasilkan beberapa produk olahan makanan dan berhasil dipasarkan. Mulai dari nasi berkat telang, puding telang, hingga olahan permen telang. Kelompok wanita tani Ngudi Makmur ini berdiri untuk mengembangkan perekonomian keluarga melalui usaha mikro kecil menengah. Pemerintah Kota Surakarta, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, telah memberikan apresiasi dengan adanya kelompok wanita tani ini, yaitu dengan memberikan bantuan berupa dana pengembangan. Perkenalkan, saya Margarita Peti Aryani, Ketua KWT Ngudi Makmur, Kelurahan Joglo, Surakarta. Kelompok wanita tani Ngudi Makmur selain merawat kebun, tetapi mereka juga
pengembangan perekonomian keluarga. Kami mau mengembangkan usaha mikro dari para ibu sehingga mereka juga punya penghasilan tambahan. Saat ini pun KWT Ngudi Makmur sudah mendapatkan apresiasi dari dana pemerintah untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pengelolaan berupa dana pengembangan pertanian kami. Demikian sekilas kami perkenalkan tentang kelompok wanita tani Ngudi Makmur Kelurahan Joglo. Monggo silahkan berkunjung di kebun kami, belajar bersama kami. Terima kasih. Salam dari kami KWT Ngudi